Perkenalkan, nama saya Rama Dwi Asari, NPM 2013021044 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Pranawayati selaku guru saya waktu SD dulu. Beliau ini sekarang mengajar di SD Negeri 1 Purama Tunggal dan sekarang memegang guru kelas khususnya kelas 1. Nah nih Bu, kita mulai saja wawancaranya. Ya, Bu, kita kan kalau misalnya kita kan calon guru ya Bu ya. Nah, Ibu itu sekarang kan mengajar di kelas 1. Nah, ya, betul. Menurut Ibu apa aja sih Bu kesulitan mengajar kelas 1 itu Bu? Ya, sebenarnya kesulitan itu hampir tidak ada, karena kita sebagai seorang guru juga harus mampu bisa mengatasi kesulitan itu. Namun di sini terdapat juga kesulitan-kesulitan ketika kita mengajar di SD, khususnya kelas 1 itu kan anak-anak itu masih terlalu kecil. Ya. Jadi kita harus bisa menahan emosi kita ketika anak melakukan kenakalan. Nah, itu salah satu yang menjadi problem kita. Kemudian yang kedua, anak-anak itu kan baru memasuki siswa SD, artinya dia kehidupan baru yang tadinya hanya bermain, bernyanyi dan sebagainya. Nah, sekarang kita mesti mengarahkan bagaimana cara anak-anak itu menulis. Nah, di sini ada kendala, ada yang tidak bisa memegang pensil sama sekali, kemudian tidak bisa mengenal huruf sama sekali, dan ini sebagai tantangan kita sebagai seorang guru harus mengajarkan dari tidak tahu menjadi tahu. Menurut Ibu, peran orang tua nih berpengaruh nggak Bu untuk kecerdasan anak ini dalam belajar Bu? Tentu saja sangat berpengaruh, karena apalagi di kelas 1 ya, orang tua itu harus selalu aktif mengikuti kegiatan anaknya. Nah, di sini misalnya peran orang tua itu di rumah kan juga sebagai guru. Ya. Sebagian besar atau waktunya itu lebih banyak oleh ibu ataupun orang tua daripada berada di sekolahan yang hanya beberapa menit. Ini kalau orang tua berperan dalam proses belajar mengajar khususnya di rumah, ini akan mempermudah bagi guru untuk melanjutkan ataupun mengajarkan anak-anak di sekolahnya. Jadi sangat berpengaruh juga ya Bu ya. Sangat berpengaruh. Jadi harus ada kerjasama nih antara orang tua dan guru untuk bisa memajukan kecerdasan anak dalam belajar itu ya Bu ya. Ya. Kemudian Bu mau tanya lagi Bu. Nah, kita kan sebagai guru juga harus punya tanggung jawab nih Bu untuk menjaga anak-anak ini selama mereka di luar rumah. Jadi pengganti orang tua kan Bu. Khususnya ya. Itu bagaimana Bu tanggung jawabnya Bu? Tanggung jawab kita di sekolah memang memberikan pelajaran ya kepada anak untuk bisa menimba ilmu. Kemudian peran kita juga walaupun sudah di luar sekolah, artinya di rumah, kita juga memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Misalnya saja ketika kita berada di jalan, kemudian ketemu anak-anak, ya kalau misalnya anak-anak mungkin belum tahu dia mengucapkan salam, kita juga memberikan salam, memberikan contoh yang terbaik. Misalnya dengan cara yang contoh kecil aja, menganggukkan kepala, kemudian selamat sore Bu, itu merupakan contoh sebagai seorang guru memberikan pelajaran artinya yang di luar rumah, misalnya kesopanan, keramah tamahan di lingkungan untuk kehidupan bersosialisasi dengan lingkungan. Jadi banyak juga ibu tanggung jawab guru nih. Iya, karena di masyarakat juga guru juga dipandang katanya sebagai guru itu sebagai digugu dan ditiru begitu. Ya, jadi perilaku kita juga tentunya harus baik ya Bu ya, ucapan kita, perilaku kita terhadap masyarakat juga harus baik ya Bu ya. Oh iya betul. Agar ntar contohnya juga menjadi contoh untuk anak-anak yang di masyarakat itu. Terus Bu, ini kan Bu, kita juga sebagai guru nih Bu harus punya jiwa disiplin Bu, kan biar
untuk mencontohkan anak-anak juga kan Bu, tentunya untuk menjadi lebih disiplin ke depannya. Ya. Itu gimana Bu? Untuk menjadi disiplin itu bagaimana Bu? Kedisiplinan itu juga kita harus tanamkan sejak dini pada anak-anak. Contoh kecil saja, kedisiplinan di dalam rumah itu kita harus terbiasa bangun pagi, kemudian melakukan kebiasaan kita beribadah menurut agamanya masing-masing. Itu salah satu contoh kedisiplinan. Yang kedua, kalau ke sekolah itu juga harus tepat waktu supaya tidak terlambat. Kemudian ada lagi disiplinan, menanamkan kedisiplinan di sekolah dengan cara piket ya. Kita buat daftar piket itu tujuannya apa? Supaya anak disiplin, oh ini piket jadi aku harus berangkat pagi, kemudian harus menyiapkan segala sesuatu yang ada di kelas. Kemudian yang kedua, disiplin dalam berpakaian. Bu, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Tentunya kita kan sebagai guru harus tegas ya Bu ya terhadap muridnya. Mengingat murid itu kan kalau murid yang usianya kecil itu kan sering selelek gitu kan Bu, terus juga nakal gitu, mereka belum mengerti dengan perilaku yang salah dan benar. Bagaimana nih Bu cara menyikapinya Bu? Ya, salah satu contoh ketegasan di sini adalah ketika anak melakukan kesalahan kita tegur secara langsung maupun secara tidak langsung. Misalnya kalau anak-anak itu kan tidak bisa kita menegur secara kamu jangan begini, tidak bisa. Harus memberikan kata-kata yang bagus, jangan-jangan nanti anaknya malah nangis, kita repot juga ya. Jadi kita harus memberikan teguran yang bersifat halus melihat karakter anak juga. Tapi kalau memang anak itu masih dikasih sekali dua kali peringatan tidak tahu atau membandel, ya tentu saja mungkin dengan cara hukuman, biar anak-anak itu kita berikan efek jera. Hukuman di sini tentu saja hukuman yang sifatnya mendidik ya. Jadi kita tidak perlu menghukum anak secara fisik, kekerasan fisik ya, sehingga nanti anak-anak akan malah takut kepada kita dan tidak akan mau belajar lagi dengan kita. Baik Bu, terima kasih Bu pengajarannya sebagai seorang guru. Mengingat kita semua kan akan jadi calon guru nih teman-teman ya. Jadi dapat pengajaran sedikit nih dari Bu Pranawayati nih tentang karakter anak dan sebagainya. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam wawancara ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.